Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Saya Ati Rohaiti dari SMA Negeri 1 Cilimus. Saya Eni Purnawati dari SMP Negeri 2 Kuningan. Saya Wiwi Nursari Rosida dari SMP Negeri 1 Kuningan. Akan melakukan coaching untuk supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Ati. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sepertinya bahagia saya melihat Bu Wiwin. Iya dong. Karena ketemu Ibu Ati yang cantik dan baik hati. Terima kasih Bu Wiwin. Bu Wiwin, hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya. Bu Wiwin selaku coachnya Ya. dan dengan Bu Eni betul? Betul. Oke, Bu Eni sebagai coach ya. Di sini saya akan mendiskusikan penilaian yang harus disampaikan ya, Bu. Yaitu yang pertama sesuai dengan awet kita, lalu Bu Wiwin harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang berbobot. Lalu nanti dilihat umpan baliknya seperti apa untuk coach ini. Baik Bu Wiwin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wiwin. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coach ini sekarang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adanya kesediaan penuh ya, kemudian menggunakan terapi dan memberikan pertanyaan berbobot. Luar biasa. Lalu kompetensi yang spesifiknya yang seperti apa Bu Wiwin? Kompetensi yang spesifiknya itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Lalu indikator pencapaian dari tujuan pembelajaran coaching kali ini seperti apa? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, keren. Oke, nah yang terakhir, harapan dari observasi yang dilakukan untuk saat ini apa? Saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya ya. Oke, Bu Wiwin, selamat melakukan coaching. Mudah-mudahan sukses dan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, selamat ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Win, siang ini ada waktu tidak? Ada gimana? Eni mau ngobrol sebentar boleh? Boleh. Jadi begini, pengen curhat sedikit karena ada yang mengganggu pikiran Eni. Oh iya. Gimana apa masalahnya? Jadi kan saya tuh diminta untuk mengisi materi P5 di kelas IPS 2 di jam terakhir setiap minggu kedua dan keempat. Nah, pada awalnya kondisinya nyaman di sana, cuman akhir-akhir ini tuh saya merasa tidak nyaman dan tidak bersemangat gitu untuk masuk ke kelas itu. Oh gitu ya Bu. Oh berarti Bu Eni tidak merasa nyaman dan tidak merasa bersemangat di kelas ya? Betul, betul. Nah, kira-kira tidak nyamannya itu seperti apa? Tidak nyamannya karena saya merasa bahwa anak-anak tidak memperhatikan apa yang saya lakukan di kelas itu gitu. Oh jadi para siswa tidak memperhatikan itu ya? Ya. Selain itu apa lagi? Tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak tidak memberikan respon terhadap apa yang saya sampaikan, dan menurut saya ada beberapa yang nakal juga Bu. Oh gitu. Nakalnya itu seperti apa kira-kira? Ada yang suka mukul temennya, ada yang bolos. Jadi bolosnya tuh minta izin keluar tapi nggak balik lagi. Menurut saya begitu. Oh berarti jadi merasa tidak nyamannya itu dengan situasi seperti itu ya Bu? Ya. Ya, menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan seperti itu? Kalau menurut perhatian saya sih karena mungkin mereka lelah ya Bu ya, karena sudah belajar dari jam pertama. Nah saya kan di jam terakhir lelah gitu. Kemudian mungkin apa yang model pembelajaran yang saya sampaikan itu mungkin tidak menarik untuk mereka Bu. Oh gitu ya. Materi apa yang disampaikannya? Tentang kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Ya.
Bagaimana cara menyampaikannya kira-kira? Jadi di awal pertemuan itu saya menayangkan tayangan video tentang materi, kemudian sesudah itu saya bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan secara diskusi oleh siswa. Oh begitu ya. Nah, bagaimana tanggapan siswa tentang metode tersebut? Awalnya sih mereka antusias Bu, lihat video gitu ya, lihat tayangannya. Mereka memperhatikan, kemudian mereka juga mau mengerjakan tugas. Tapi kok akhir-akhir ini lama-kelamaan sepertinya mereka bosan melihat video, kemudian mereka juga tidak mau lagi mengerjakan LKPD-nya. Seperti apa bentuk LKPD-nya yang Ibu berikan? Ya, LKPD standar sih Bu, ya, yang isinya tentang bagaimana tanggapan kalian melihat video itu, apa yang kalian perhatikan, apa yang akan kalian lakukan, seperti itu sih, standar sih Bu. Oh gitu ya. Dari materi yang ditayangkan dan LKPD tersebut, sebenarnya apa yang Ibu harapkan dan tujuan akhirnya itu seperti apa? Karena ini materinya tentang kewirausahaan, jadi tujuan pembelajarannya adalah bagaimana membentuk anak-anak untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk berjiwa kewirausahaan, membangkitkan ide-ide kreatif mereka sehingga mereka bisa merubah misalnya dari barang-barang yang ada di sekitar mereka menjadi barang-barang yang bernilai jual. Jadi tujuannya seperti itu. Menurut Ibu, dengan metode pembelajaran seperti itu, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan? Sepertinya belum sih Bu. Ada beberapa tugas yang saya sampaikan ke anak juga malah banyak tidak dikerjakan. Oh gitu ya. Menurut Ibu, apakah siswa di kelas tersebut tidak ada yang memiliki potensi untuk kewirausahaan? Oh enggak Bu, banyak kok sepertinya yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Saya pernah lihat beberapa hasil karya mereka yang seperti pita atau kerajinan yang mungil-mungil itu bagus dan menurut saya bernilai jual tinggi. Oh kalau demikian berarti menurut Ibu mengapa hal ini tidak muncul di pembelajarannya? Kira. Mungkin apa saya kurang memberikan dorongan ya Bu ya kepada mereka, jadi saya kurang memberikan motivasi, jadi seakan-akan hanya saya saja yang memberikan contoh sementara saya tidak menggali dari apa yang sebenarnya potensi mereka gitu. Oh iya. Kira-kira nih bentuk stimulus atau motivasi atau contoh yang Ibu maksudkan itu seperti apa? Jadi selama ini stimulusnya hanya dari video pembelajaran saja. Sementara kan yang namanya kewirausahaan itu lebih banyak ke praktek ya. Tapi saya tidak memperhatikan itu. Jadi hanya tayangan video, materi saja, kemudian LKPD. Tidak ada prakteknya ya Bu ya. Oh iya. Nah Bu, dari apa yang sudah disampaikan, apa rencana Ibu selanjutnya ke depannya agar siswa tersebut bisa berwirausaha? Oh ya, karena saya memperhatikan bahwa mereka sepertinya jenuh, kemungkinan saya akan mengganti model pembelajarannya Bu. Dan bayangan saya sih rencananya begini, jadi misalnya saya membawa sebuah produk bahan mentah, kemudian saya bertanya ke siswa kira-kira bahan mentah ini bisa berubah jadi apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin saya akan meminta mereka merencanakan, nah dari bahan mentah ini mau dibuat jadi apa, itu mulai dari perencanaan, kemudian proses pembuatannya bagaimana, pengemasannya bagaimana, sampai nanti mereka memasarkannya seperti apa. Jadi seakan-akan mereka itu menjadi seorang pengusaha bermain peran gitu Bu. Kemudian apalagi ya, satu lagi mungkin karena di sekitar sekolah saya itu banyak pedagang, pengusaha kecil, kemungkinan mungkin sekali atau dua kali saya mengajak pengusaha-pengusaha itu untuk datang ke kelas mungkin Bu, memberikan contoh nyata kepada siswa gitu. Wah ide yang baik itu Bu ya. Saya setuju dengan ide Ibu, akan menarik sekali jika dapat diwujudkan. Ya. Mudah-mudahan sih Bu, insya Allah ya, sepertinya saya optimis ini untuk merencanakan ini. Insya Allah Bu. Nah sepertinya Ibu sudah merasa lega ya? Ya Bu, alhamdulillah dengan obrolan ini jadi perasaan saya yang nggak mengganjal itu jadi lebih ringan lah gitu. Ada solusi yang keluar gitu. Ya, syukurlah Bu jika bisa merasa lega ya. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut?
Komitmennya saya akan membangun kembali kedekatan hubungan dengan siswa, karena saya merasa bukan salah siswanya. Ini setelah saya evaluasi lebih ke diri saya sendiri, karena mungkin pola pembelajarannya yang kurang menarik, jadi siswa juga tidak tertarik, apalagi di jam terakhir ya Bu ya. Iya. Harus kitanya tuh harus penuh strategi gitu supaya siswa tetap semangat. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira? Mungkin saya nanti akan sharing atau bertanya dengan teman-teman pemateri lainnya, supaya nanti saya juga mendapatkan masukan, ide-ide segar juga dari mereka. Ide yang bagus itu Bu ya. Semoga dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan nyaman dan bersemangat. Amin. Ibu terima kasih banyak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama ya Bu, nanti kita ngobrol lagi ya. Siap Bu, nanti sambil jajan ya. Iya, betul ya Bu ya. Ibu, karena ini waktunya sudah siang juga, jadi saya mau permisi ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama ya Bu, semoga rencana-rencana Ibu semuanya bisa terwujud ya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Win. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Ati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sudah terlihat nih ceria ya. Oke, Bu Wiwin, setelah melakukan coaching Ya. apa yang Ibu rasakan? Ya, alhamdulillah senang sekali bisa melaksanakan coaching bersama Bu Eni. Ada yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh. Indikator dari pelaksanaan coaching sudah tercapai tidak? Alhamdulillah, menurut saya itu sudah ya, karena saya sudah menerapkan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur Tirta ini bisa memicu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan mahasiswa. Oke, luar biasa ya. Baik, boleh saya evaluasi ya? Baik Bu, ya. Sebagai observer, saya sudah melihat Bu Wiwin tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ya. Lalu present juga sudah bagus, yaitu seperti hadir full gitu ya untuk coaching. Lalu Bu Wiwin juga sudah mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga potensi dari coaching bisa keluar tuh. Tetapi ketika saya melihat dari percakapan pas tanggung jawab itu sepertinya ada yang kurang ya Bu Wiwin. Bu Wiwin bisa ini tidak menemukan kekurangannya. Oh iya. Nah, ketika saya alur tanggung jawab, Iya, betul. saya tidak menanyakan tentang kapan waktunya akan dilaksanakan sama Bu Eni. Gitu Iya, ya, Bu. iya betul. Ya, berarti sudah memahami ya Iya. kekurangannya ya Bu Iya. Wiwin. The next nanti bisa diperbaiki ya Oh Bu iya, Wiwin ya ya. insya Allah ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Wiwin, pertanyaan terakhir ya. Oh iya. Oke. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching ini? Oh iya. Yang ingin saya kembangkan atau saya lakukan itu saya akan lebih memahami lagi tentang alur Tirta ya, agar saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, lebih Keren. sempurna lagi. Betul. Begitu. Oke. Bagus tuh Bu Wiwin, nanti kita sama-sama belajar ya Bu Wiwin ya. baik, Bu, ya. Oke, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ya. Wiwin ya. Ya Bu. Tapi keren Bu Wiwin tadi, Begitu ya. Terima kasih semangat ya, Bu. selalu dan sukses ya. Bu Amin ya, Wiwin terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu Ya. Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.